Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaisam waras, Masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini Kak Yatisam akan memberikan alasan kenapa Kak Yatisam tidak menolong masalah paspor rentenir ya, untuk memberikan kesempatan juga kalian bekerja lagi di sini, karena Kak Yatisam kecewa berat ya. Kak Yatisam itu berharap supaya Kak Yatisam ini bisa membantu kalian itu bekerja lagi di Hong Kong dengan segala diusirnya majikan gara-gara pinjol, kalian masih bisa bekerja lagi di sini gitu kan. Kaisam udah kecewa banget cuy, beneran. Ini bukan masalah perkara uang ya, cuma ada yang membuat Kak Yatisam itu merasa bahwa oh Yatisam udah cukup, yang kamu lakukan adalah salah ya kan. Yang kamu lakukan adalah memaksakan di luar kemampuan kamu. Itu makanya kenapa Kak Yatisam tidak membantu teman-teman kalau misalkan sudah dipecat, nggak ada paspor gitu kan. Ini Kak Yatisam akan membagi dua kisah ya yang membuat Kak Yatisam itu kecewa berat cuy. Ini bukan Kak Yatisam perhitungan ya, hanya saja sangat disayangkan gitu. Kalian sudah selamat di rumah majikan baru dengan proses yang panjang, dengan berbaginya jajan Kak Yatisam dengan kalian gitu kan. Tapi kalian tidak memanfaatkan kesempatan ini benar-benar untuk berpikir, oh iya, saya itu ada di sini itu supaya teman-teman yang lainnya juga itu bisa tertolong karena saya, ya kan? Kita mengharapkan orang untuk seperti itu ya susah ya cuy ya. Di tengah mereka masih terhimpit utang yang banyak gitu kan. Yang ada mereka egois. Inilah manusia-manusia yang hanya memikirkan perasaannya dirinya sendiri. Manusia-manusia yang hanya memikirkan kebutuhannya sendiri. Nah, ini buat kalian ya, ini sebagai pembelajaran juga bahwa udahlah cuy. Sekarang tuh susah ya untuk mempercayai seseorang gitu. Oke, jadi lebih tepatnya 1 tahun yang lalu ya kan, Kak Yatisam itu punya ide untuk ya deh, coba saya cari agensi yang bisa mau memproseskan dengan SPLP ya kan, terus bisa dibantu dana untuk pembuatan paspornya gitu kan. Saya coba sediakan tempat untuk supaya mereka itu tidak kabur, bisa makan enak, bisa sehat lagi mentalnya, bisa berjuang lagi di Hong Kong, ya kan? Di situ Kak Yatisam itu berusaha membuka fasilitas di mana supaya kalian itu benar-benar mau bangkit lagi gitu kan. Jangan terpuruk lagi gitu kan. Ya ini adalah watak dan karakter seseorang itu tidak bisa dirubah, itu yang memang benar nyata adanya. Sekali lagi, sebelum terjadinya itu kecewa kepada Kak Yatisam sendiri, Kak Yatisam itu selalu mempercayai kesempatan kedua, Allah membuka jalannya, Allah membuka caranya supaya mereka bekerja lagi di sini, ya kan? Sampai pada akhirnya Allah bukakan juga, ya udah, ini sudah di luar kemampuan kamu Yatisam, mundur, ya kan? Satu orang nih, cuy, Kak Yatisam kasih ceritanya. Nyamuk masuk hidung, ini mengganggu saja ini nyamuk. Maaf cuy. Jadi ceritanya si pekerja migran ini ya, dia ini overstay 1 bulan. Tapi overstay 1 bulan itu dikarenakan tidak ada paspor cuy. Ya awalnya Kak Yatisam itu menolong. Tidak ada paspor, pakainya SPLP. Akhirnya Kak Yatisam itu hanya membantu tiket pesawat pada waktu itu. Oke deh kalau kayak gitu Kak Yatisam bantu tiket pesawat, kamu bikin SPLP ke KJRI, tiket pesawatnya Kak Yatisam bantu $700 pada waktu itu. Ya kan? Saya pada akhirnya cuy, si pekerja migran ini ya kan mau 1 bulannya, belum 1 bulan OS-nya ya, tapi dia udah overstay, belum extend lagi karena dia nggak ada uang untuk tiket pesawat. Ini sudah dewasa orangnya, sudah ya termasuknya sudah tua lah cuy ya, 40 lebih, itu kan udah ibaratnya udah ya apa sih yang dicari gitu kan. Akhirnya dia ini mengatakan kepada gini, Kak Yatisam memang Kak Yatisam nggak bantu saya proses lagi ya Kak Yatisam ya kan. Awalnya Kak Yatisam itu mencari alasan,
Kamu kalau dibikinkan paspor di Indonesia, ini harus ada data penunjang seperti KK, KTP, atau ijazah. Alhasil cuy, ini dibawa semua dokumennya. Yuk Kaisam nggak bisa ngomong apa-apa ya. Akhirnya Kaisam cari alasan lagi nih. Ya udah deh, coba kamu ngelamar di agen itu ya. Kalau kamu dapet majikan, yuk Kaisam bantu supaya kamu kerja lagi di sini, ya kan? Begitu cuy. Akhirnya dia itu belum dapet tuh cuy, tapi kayak Tisam sudah talangin tiket pesawatnya pada waktu itu. Ya karena mau nggak mau daripada overstay gitu kan, dia udah ibaratnya udah berlindung sama Kaisam pada waktu itu. Jadi Kaisam ngomong, oh ya udah, kamu pulang ke rumah saya ya. Terus saya belikan dulu tiket pesawatnya. Nanti kamu bayar ya begitu kamu nyampe Hong Kong. Iya kak. Begitunya dia ini sudah selesai, udah extend tuh ke imigrasi dan masih bisa lolos. Alhamdulillah ya cuy ya. Jadi selama kalian itu belum 1 bulan, kalian menyerahkan diri ke imigrasi, kalian proses lagi itu masih bisa cuy. Serius. Ya makanya kalian itu cepat. Kalau misalkan 2 minggu OS, kamu pulang, yang penting ada tiket pesawat, kamu bisa exit. Nah setelahnya nih cuy, pekerja migran ini sudah nyampe rumahnya Kaisam, interview lah dia. Karena dia ini bahasa Kantonesnya oke, ya kan, akhirnya kecantol tuh cuy, sama salah satu majikan. Nah, karena dia ini proses dari Indonesia dan belum ada paspornya, akhirnya setelah dapat majikan, si pekerja migran ini dipasporkan cuy. Masya Allah ya cuy ya, di Indonesia bikin paspor ya, beda wilayah itu kan, dia dari Jatim gitu kan, dipasporkan di Cirebon pada waktu itu lumayan, hampir 7 juta kayak Tisam mengeluarkan untuk pasporannya dia itu. Kaisam tuh nggak mengambil untung atau membungakan ya ini ya, enggak. Yang penting kamu kerja, perbaiki, bayar ke saya gitu kan. 7 juta paspor sudah selesai, dikirimlah ke Hong Kong, kodarullah cuy. 3 bulan visanya turun. Iya kan, karena prosesnya kan standar visa itu kan 6 minggu. Tapi kan paspor ini harus dikembalikan ke Hong Kong dulu untuk proses, terus dibalikan lagi ke sini gitu. Kodarullah cuy. 3 bulan ini visanya turun. Nah, dalam waktu rentan 3 bulan, Kaisam itu menyehatkan jiwanya dia. Makan disediakan, tidur dengan nyaman, ya kan, pakai AC. Di rumah Kaisam tuh pakai AC cuy. Kaisam kasih AC untuk mbak-mbaknya karena memang panas banget ya. Kaisam tidak perhitungan, yang penting kalian disupport ya sama Kaisam, ya kan. Jarang-jarang kan ibaratnya dia ini termasuknya beruntung loh ya, iya nggak sih. Nah singkat cerita, di 3 bulan ini dia selalu mengandalkan, saya boleh nggak pinjem uang untuk anak saya yang di rumah, saya boleh nggak ini. Ibaratnya bikin Kaisam pusing lah cuy di rumah itu. Saya bilang kayak gini, saya nggak bisa ngutangin uang kamu, tapi kalau untuk jajan di sini nggak apa-apa. Banyak alasannya cuy, yang inilah itulah, cuma Kaisam hold ya, tahan semampunya aja gitu kan. Dalam 3 bulan tidak dirubah nih watak ya kan. Ibaratnya gini ya cuy ya, orang kan ada rasa nggak enakannya gitu ya kan. Iya ya, udah dibantu Kaisam dari nol, udah dibelikan ini gitu kan. Tapi orang ini tuh mikir kalau Kaisam tuh banyak duitnya aja, padahal Kayak Tisam itu membagi uang jajannya Kayak Tisam demi memproseskan kamu gitu. Ini kan berarti kan egois ya, memandang orang itu oh banyak duitnya gitu, nggak tahu ujiannya apa itu kan, nggak tahu kan kamu kalau misalkan Kayak Tisam membagi uang jajannya Kayak Tisam demi kamu, ini baru Kayak Tisam marah ya. Mungkin kalau sesabarnya kalian setipis tisu udah diusir itu kan, tapi Kayak Tisam sabar. Sampai dihitung-hitung ya kan, pasporan aja 3.500 gitu kan, proses semuanya, tiket pesawat aja dia udah utang sama Kayak Tisam 5.000 ya kan. Tibanya nih cuy, datanglah tuh ke Hong Kong, kerjalah dengan majikan baru. Kamu tahu nggak apa yang dia lakukan? Baru kerja 1 bulan, dia udah berani pinjam uang sama majikannya. Gila nggak? Agent dong laporan ke Kayak Tisam, ya Tisam, anak kamu itu bajigur. Iya dong, jarang-jarang agent mau memproseskan anak broken kayak kita gitu kan. Bukan kamu, maksudnya kita gitu kan, yang punya banyak utang gitu kan, masih dikasih kesempatan kerja, masih diberikan kesempatan majikan, bener nggak? Banyak semut cuy.
1 bulan dia baru kerja, dia udah berani utang. Dan kamu tahu nggak utang sama majikannya berapa? 3.400 coy. Alasannya karena dia punya bank dengan temannya dulu, dan temannya itu udah nagih-nagih aja. Kaisam kan sudah kasih tahu kamu, di rumah majikan kamu aman dari bank. Dari situ titik baliknya kamu memperbaiki semua permasalahan satu persatu. Kita ini manusia yang punya keterbatasan gitu kan. Ya kita mau melunasi semua hutang-hutang kita, tapi on proses dong bos. Satu-satu perbaiki dulu. Yang harus kamu adalah tanggung jawab adalah skip semua dulu. Siapa dulu nih yang menolong kita di sini? Bayar dulu kayak Tisam, bener nggak? Tapi lagi-lagi manusia ini kan kadang mikirnya itu kayak Tisam banyak duit aja. Tanpa kamu berpikir, oh saya harus balikin nih duit Kaisam. Mudah-mudahan aja duitnya Kaisam itu bisa bantu lagi anak yang berkasus dengan saya. Pernah nggak sih ada orang yang bisa berpikir seperti itu? Nggak ada. Yang ada dia egois. Oh kayak sama duitnya banyak gitu kan. Harus kayak Tisam itu nangis ke kalian. Kaisam tuh lagi nggak punya duit. Kaisam tuh kayak gini. Harus nggak? Kan nggak perlu. Iya nggak sih? Inilah egoisnya orang. Berapa uangnya Kaisam ke dia itu? 8 ribuan. Apa nggak 16 juta itu? Kalau kamu utang di bank itu udah harus ada jaminan. Tahu nggak? Karena tahu nggak, dipinjamin majikannya seperti itu. Majikannya komplain ke agent. Nyata benar. 2 bulan dia kerja, dipecat lagi. Kesel nggak kalau kalian jadi Kaisam? Greget kan? Nah itu manusia-manusia di luar sana. Itu baru kisah yang pertama yang Kaisam tolong sampai segitunya. Kisah yang kedua, ini anaknya sudah beruntung bekerja di sini, malah abai, malah agentnya nagih utangnya ke Tisam. Oke, mungkin saksinya yang Mbak Kos ya, yang menampung dia, coba speak up. Jadi si pekerja migran ini diusir tengah malam cuy. Iya kan? Kaisam cuma punya uang 1.500 pada waktu itu, dan dia nggak ada paspor. Terus dia nggak punya tempat tinggal. Pada waktu itu, Tisam masih semangat dan masih mempercayai teman-teman bisa ditolong ya dengan cara seperti ini. Akhirnya dengan modus yang sama Tisam, kalau kamu bisa cari majikan di situ, silakan. Nanti Kaisam bantu prosesnya, ya kan? Gak apa-apa, maksudnya Kaisam nanti dia gajian itu bisa bayar ke Tisam gitu coy. Nah akhirnya dia di kosan itu Kaisam sediakan. Saya pun bayar itu kosannya, bukan gratis loh ya, bukan shelter loh ya. Saya bayar kosmu sampai 8 harian itu. Apa enggak sampai 400-500 dolar untuk bikin kamu tinggal di situ. Satu kos Kaisam sediakan. Dan ternyata dia nggak punya dia jadi SPLP-nya itu 2 minggu kemudiannya. Terus dia nggak dapat majikan. Akhirnya Kaisam nyerah. Oke deh Kaisam nyerah ya, nggak apa-apa Kaisam bantu tiket pesawat kamu. Waktu itu Kaisam belikan Garuda dia itu. Sampai pada akhirnya Kaisam belikan Garuda sama ini. Jadi kesepakatannya, udah kamu utang sama Kaisam 2.000 aja ya. Kamu cicil ya 500.000 ya kalau udah nyampe Indonesia. Iya kak, yang penting saya bisa pulang, jangan overstay. Oke deh ya. Jadi si pekerja migran ini nggak dibantu sama Kaisam. Dia pulang pakai SPLP, dia punya utang 2.000 sama Kaisam. Nanti janjinya dia mau bayar. Ya Kaisam sih nggak berharap dia bayar ya, karena Kaisam udah tahu watak orang tuh kayak gimana. Akhirnya si pekerja migran ini pulang cuy. Tagihlah Kaisam. Kamu katanya janjinya 500 per bulan. Iya kak, nanti kak belum ada uang. Oke. Tibanya nih kodarullah lagi nih. Di agent yang dia kasih data, dia ada interview cuy. Nah si agentnya itu nggak konfirmasi sama Kaisam. Ini loh anak dapat majikan. Agentnya tuh iyain aja cuy. Dia tanda tangan cuy. Dia dapat majikan di situ. Akhirnya si agent ini tanya, paspormu kemana? Nggak ada, saya ditolong Tisam pada waktu itu saya pakai SPLP mem katanya. Ya mau nggak mau dong. Agent ini juga ibaratnya udah mengambil sikap. Jadi ya mau nggak mau dong si pekerja migran ini ditalangilah tuh cuy bikin paspor di Indonesia. Agent ini bikinkan paspor. Ya udah, nanti kamu potong agensi ya. Paspornya kita bikinin, ya kan? Bukan hanya di situ saja. Si pekerja migran ini juga minta ongkos untuk pasporan di luar kotanya. Dikirimin lagi tuh sama agentnya 1 juta. Agent itu mungkin nggak ngebantu dia kalau nggak ngelihat Kaisam. Agent itu pasti ngelihat Kaisam. Agent itu pasti pegang Tisam. Oh ini anaknya Tisam nih, yang dulu pernah di biodata di sini. Udah nggak apa-apa, tolongin aja. Iya kan? Walaupun perjanjiannya akan ada potongan agensi. Ya karena memang case-nya kalian seperti itu gitu.
Iya kan, untuk pasporan aja bisa sampai 5 juta, 6 juta kalian. Itu untuk kepentingannya siapa? Ya kepentingannya kamu. Kamu kan pengen kerja ke sini. Bukan hanya seperti itu aja cuy. Setelah visanya turun, apa yang terjadi? Minta ongkos lagi ke bandara. Karena dia berpikir, kalau agent nggak ngasih ongkos, yuk saya nggak terbang loh. Nah itulah piciknya teman-teman kita di luar sana. Akhirnya mau nggak mau dong, agent ini udah kecemplung ibaratnya dengan orang-orang yang berkarakter seperti ini. Nyata benar adanya cuy. Setelah dia datang ke sini, agent ngomong, saya nggak bisa nih nerima kamu kayak gini, diebangkan ya, supaya modal agentnya juga bergulir lagi untuk yang lainnya. Iya aja, ini orang udah dapet nih majikan di sini, utang di Kak Yatisam tadi 4 juta ya. Kaisam bilang sama agent dia punya utang sama 4 juta, sekalian aja dimasukin biar dia nggak usah punya utang lagi ke saya. Jadi dimasukin potongan, diiyain sama pekerja migrannya cuy. Iya katanya. Jadi intinya dia itu bayar potongannya sekitar 2.500-an lah cuy. Menurut Kak Yatisam itu worth it banget. Kamu udah nggak punya apa-apa, dipasporin, datang ke sini diongkosin, kamu butuh apa juga dimodalin sama agensi. Menurut Kak Yatisam itu tuh nggak sebanding dengan apa yang kamu keluarkan. Itu adalah kesalahan kamu sendiri, paspor digade kesalahan kamu sendiri. Iya kan? Ujung-ujungnya apa? Setelah ini sudah deal, tanda tangan, boro-boro mau bayar potongan. Wah, agent marah cuy. Marahnya bukan si pekerja migran itu, marahnya itu sama kayak Yatisam. Yatisam, bajigur ya anaknya kamu itu. Tagih sana Yatisam. Bener-bener kamu itu ngebebanin kayak Yatisam. Ya kan? Sampai akhirnya Kaisam ngomong, kamu nggak tahu diri ya, orang tua nggak tahu diri semang. Baru Kaisam itu apa ngomong kasar cuy. Kaisam itu bukan kasar dengan orangnya, Kaisam itu kasar dengan wataknya. Dia ngomong kayak gini, maaf Kak Yatisam, di rumah saya lagi ada musibah kayak gini. Ya terus aja musibah, kamu sendiri yang menyatakan bahwa diri kamu itu ya memang kayak gitu karakternya. Karena kamu berpikir, ah tenang aja, paspor juga masih di agent kok. Kalau saya nggak bayar juga nanti saya ambil kok. Karakter itu yang nggak kamu itu rubah. Jadi di sini coy, kegagalan Kak Yatisam memperbaiki mental teman-teman kita yang sudah terjerat hutang piutang itu tidak bisa diperbaiki cuy. Kaisam menyerah di situ. Inilah titik ya, dimana Kak Yatisam benar-benar menyerah. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah orang-orang yang seperti mereka kasusnya itu tidak bisa tertolong lagi. Jadi kalau kalian diusir majikan tidak ada paspor, jujur sama KJRI, KJRI akan buatkan SPLP dan kamu pulang semuanya. Biar rentenir itu tidak dikembalikan duitnya. Biar kalian juga pulang masuk PT lagi kalian. Mau jadi apa kalian? Hah? Udah dienakin, udah diuntungin, udah dikasih tempat, dikasih makan, dikasih air minum. Saya nggak minta apa-apa dari kalian. Tapi benar-benar kalian membuat Kaisam sedih. Kaisam sih nggak jadi masalah, tidak akan merubah apapun di diri Kaisam. Cuma Kaisam di sini berpikir ulang, apakah salah cara saya mengedukasi? Apakah salah saya memberikan kesempatan kepada mereka? Oh ternyata tidak salah. Saya tetap menang, hati saya tetap menang. Karena apa? Karena saya tujuannya menolong kamu gitu kan. Keberkahan juga akan mengalir terus ke saya gitu kan. Yang rugi siapa? Yang rugi kamu. Hati-hati kamu. Ya kan? Kamu memanfaatkan orang, memanfaatkan kebaikan orang demi kepentingan kamu. Kamu berdoa, di situ ujian terus-terusan. Kaisam doakan, lanjutkan ujianmu sampai benar-benar kamu itu benar-benar kuat. Nggak jadi masalah buat Kak Yatisam. Kamu ambil paspormu juga silahkan. Kaisam yang bayar utangmu di agensi bu, itu pun nggak jadi masalah. Berapa semuanya totalnya? Kalau nggak salah sekitar 8.000, 9.000 gitu cuy. Kaisam cicil nanti, nggak apa-apa. Tapi benar-benar Kaisam kecewa sama kalian cuy. Demi Allah Kaisam kecewa. Begitu baiknya Kak Yatisam itu menolong supaya kamu bekerja lagi. Dan kamu sudah bekerja lagi di rumah majikan ini. Boro-boro kamu ingat sama Kak Yatisam. Boro-boro Kak Yatisam mau kopi apa, saya bawain ya Kak Yatisam. Nggak usah deh kamu kasih kopi sama Kak Yatisam. Yang penting kamu tahu terima kasih aja cuy. Alhamdulillah gitu ya cuy ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah itu yang mungkin alasan untuk menjawab kenapa sih Kak Yatisam sekarang udah nggak nolong, ya kan? Ya kayak gitu. Kak Yatisam udah gagal. Jadi sekarang itu Kak Yatisam lebih enak untuk nengok rumah sakit.
lebih ridho untuk membelikan pempas, membelikan makanan orang-orang yang di rumah sakit. Jadi Kaisam alihkan seperti itu ya. Jadi untuk yang kalian yang bersangkutan dengan pinjol dan lain-lain, Kaisam hanya bisa pendampingan ke polisi atau ke labor ya. Jadi untuk membantu sampai terjun langsung dengan masalah kalian, itu Kaisam udah nggak mau ya cuy ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan curhat Kak Yatisam. Sebenarnya nggak ada kurang apapun di diri Kak Yatisam ya, karena yang rugi adalah ya mereka sendiri gitu kan. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.